Di tengah keraton kuno di Jawa Tengah, tersembunyi sebuah benda yang tak banyak diketahui orang. Cermin gaib keraton, peninggalan leluhur yang bisa menampilkan masa lalu dan masa depan. Konon, cermin ini dibuat oleh seorang dalang sakti yang menanamkan roh penuntun di dalam kaca, agar siapapun yang menatapnya belajar tentang hati dan takdir. Di malam purnama, seorang pemuda bernama Rangga diam-diam masuk ke dalam ruang cermin. Rangga adalah pemuda desa yang penasaran, dan kabar tentang cermin itu sudah sampai ke telinganya sejak kecil. Malam itu, istana sepi. Hanya lentera kuno yang menggantung di langit-langit memantulkan bayangan panjang di lantai kayu yang berderit. Rangga menatap cermin itu dari jarak jauh. Awalnya, ia hanya melihat bayangan dirinya sendiri. Namun ketika jarinya menyentuh permukaan kaca, cermin itu bergetar lembut. Sebuah suara lirih terdengar, seolah berasal dari dalam kaca. Hati yang mencari jawaban harus siap menghadapi bayangan sendiri. Rangga terkejut, namun rasa ingin tahunya lebih besar daripada takutnya. Ia menatap lebih dekat, dan di permukaan cermin muncul adegan masa lalu keraton, seorang raja bijak yang memberi nasihat kepada pemuda desa, serta seorang putri yang hilang di malam badai. Cermin itu seolah memanggil Rangga untuk menyelidiki kisah-kisah yang terlupakan. Namun cermin tak berhenti di masa lalu. Perlahan adegan bergeser ke masa depan. Rangga melihat desanya terbakar, rakyatnya menangis, dan sosok misterius berdiri di tengah puing-puing. Sosok itu adalah bayangan dirinya sendiri, namun matanya bersinar dengan api dan keserakahan. Ini, apakah itu aku? Gumam Rangga, jantungnya berdebar. Seketika, suara di cermin terdengar lagi. Setiap langkah yang kau ambil akan menulis takdirmu. Hati yang gelap akan memunculkan bayangan, hati yang murni akan menumbuhkan cahaya. Rangga tersentak. Ia sadar bahwa cermin ini bukan sekedar benda sakti. Ia adalah penguji hati manusia yang menuntut keberanian, ketulusan, dan kesadaran diri. Jika ia ingin mengubah masa depan, ia harus belajar dari masa lalu, menghadapi bayangannya, dan memahami pesan leluhur yang terkubur dalam sejarah keraton. Malam itu, Rangga duduk di depan cermin, mencoba menenangkan diri. Ia menyadari ia bukan hanya melihat masa depan desanya, tapi juga bayangan dari keinginannya sendiri. Cermin itu menuntutnya untuk memilih, mengikuti hawa nafsu atau menjalani jalan kebenaran. Di luar jendela, angin malam berdesir di pepohonan keraton. Cahaya lentera menari di permukaan lantai, seakan ikut menyambut langgah awal Rangga dalam perjalanan yang tak bisa ia hentikan. Suara cermin masih terdengar samar. Siapapun yang menatapku akan diuji, dan setiap jawaban akan mengubah takdir, bukan hanya dirimu, tapi seluruh manusia yang kau sentuh. Rangga menutup mata sejenak, menarik nafas dalam, dan membuka kembali pandangannya. Ia tahu malam itu adalah awal dari petualangan mistis di mana masa lalu dan masa depan saling bertaut, dan satu-satunya yang bisa menuntunnya adalah hati yang jernih. Ketika fajar menyingsing, keraton tetap diam dan cermin itu tetap berdiri di ruangnya, menyampaikan kilau lembut. Rangga pergi dengan perasaan campur aduk antara takut, kagum, dan penasaran. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai dan bahwa cermin gaib akan terus memanggilnya untuk menghadapi bayangan dan cahaya di dalam dirinya sendiri. Malam kedua setelah Rangga menatap cermin, langit tampak aneh. Bulan tertutup awan, namun di jendela rumah Rangga, pantulan cermin tetap terlihat. Padahal ia tidak membawanya pulang. Dari dalam bayangan itu, terdengar bisikan halus. Bayanganmu telah terbangun, kini ia ingin mengenal dunia. Rangga menggigil. Ia mencoba menepis rasa takut, tapi udara di sekelilingnya tiba-tiba membeku. Ketika ia menoleh ke arah pintu, ia melihat sosok samar menyerupai dirinya sendiri. Mata hitam legam, wajah tanpa ekspresi, tapi gerakannya sama persis. "Siapa kau?" tanya Rangga pelan. Bayangan itu hanya tersenyum samar,
lalu menjawab dengan suara datar. Aku adalah pilihan yang tak kau buat. Aku adalah dirimu jika kau membiarkan ambisi menguasai hati. Rangga mundur perlahan, jantungnya berdebar. Cermin itu ternyata telah membangkitkan sisi gelap hatinya, menciptakan wujud hidup dari bayangan yang ia lihat di masa depan. Setiap langkah bayangan itu memantulkan suara berderak, seperti kaca yang retak. Tiba-tiba, bayangan itu menatapnya dalam, lalu berbisik. Keraton menyimpan rahasia. Leluhurmu pernah bersumpah di hadapan roh kaca. Kau mewarisi janji itu. Tapi jika kau tak sanggup menanggungnya, aku yang akan mengambil tempatmu. Ucapan itu membuat Rangga kebingungan. Janji, leluhurku, gumamnya. Ia tidak pernah tahu bahwa darahnya memiliki hubungan dengan keraton. Tapi bayangan itu seolah tahu segalanya. Malam itu, bayangan Rangga berjalan menuju arah gunung di utara, meninggalkan jejak cahaya samar di tanah. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar ringan, seolah roh-roh penjaga bumi memperhatikan. Tanpa pikir panjang, Rangga mengejarnya, melewati hutan bambu dan sungai kecil yang berkilau di bawah cahaya bintang. Di tengah perjalanan, suara dari dalam hatinya berbisik. Bayangan bukan untuk diperangi, tapi untuk dipahami. Siapapun yang membunuh bayangannya akan kehilangan jiwanya. Rangga berhenti di tepi sungai, memandang pantulan dirinya di air. Kali ini ia melihat dua wajah, satu tenang, satu murka. Ia teringat pesan roh dalam cermin. Hati yang gelap akan memunculkan bayangan. Rangga mulai memahami. Bayangan itu bukan musuh, tapi cermin dari niatnya sendiri. Namun bagaimana cara menyeimbangkannya? Saat ia termenung, suara gamelan samar terdengar dari kejauhan, alunan halus namun disertai gema tangisan. Ia mengikuti suara itu dan menemukan bangunan tua di tengah hutan, seperti bagian keraton yang terlupakan. Di dalamnya tergantung cermin-cermin kecil di setiap dinding. Semuanya retak, seakan pernah menyimpan wajah-wajah lain yang terperangkap. Bayangan Rangga berdiri di tengah ruangan, menatapnya. Leluhurmu pernah berjanji menjaga rahasia ini, ucap bayangan itu. Tapi kini garis darahmu lupa. Waktunya mengingat, Rangga. Cermin ini adalah saksi perjanjian antara manusia dan roh penuntun. Rangga mendekat, matanya menatap cermin-cermin retak itu. Dalam pantulan, ia melihat adegan lama. Seorang pria berpakaian bangsawan menyerahkan darahnya ke dalam kaca, bersumpah untuk menjaga keseimbangan antara dunia roh dan dunia manusia. "Apakah itu kakek buyutku?" tanya Rangga terkejut. Bayangan itu hanya mengangguk. "Sekarang giliranmu." Udara di ruangan bergetar. Setiap retakan di cermin mulai menyala dan suara roh berdengar. Hanya hati yang mengenali dirinya sendiri yang dapat menutup luka masa lalu. Rangga menatap bayangan itu dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh bahu bayangan itu, dan seketika keduanya menyatu dalam cahaya putih yang membutakan mata. Saat cahaya memudar, Rangga berdiri sendiri. Bayangan itu menghilang, tapi dalam matanya kini ada pantulan sinar lembut seperti kaca yang hidup. Ia tahu separuh dirinya kini telah berubah. Ia bukan hanya manusia biasa, tapi penjaga cermin leluhur yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dan di kejauhan, suara cermin bergema lagi, kali ini dengan nada rendah. Bayangan telah mengenal terang, namun terang juga menyimpan bayangan baru. Rangga menatap langit. Ia tahu ujian berikutnya akan lebih berat, karena kini ia bukan hanya menatap cermin, ia adalah bagian darinya. Fajar di ufuk timur belum tampak sepenuhnya ketika Rangga terbangun di tengah hutan. Udara terasa berat dan embun yang menempel di daun bambu tampak berkilau seperti pecahan kaca. Ia merasakan perubahan dalam dirinya.
Setiap napasnya memantulkan suara halus seperti gema dari dunia lain. "Kini aku bagian dari cermin," gumamnya pelan. Ia berjalan kembali menuju desa, namun langkahnya terasa berbeda. Orang-orang menatapnya aneh. Bayangan di tanah seolah tidak lagi mengikuti gerak tubuhnya dengan sempurna. Di matanya, setiap benda memantulkan cahaya samar, seakan ia dapat melihat lapisan gaib di balik dunia nyata. Saat malam tiba, Rangga kembali ke ruang keraton, mengikuti panggilan lembut yang hanya bisa ia dengar. Di dalam ruangan, cermin besar itu tampak berkilau lebih terang dari sebelumnya. Dari dalam kaca, muncul wajah seorang lelaki tua, berjubah emas, sorot matanya dalam dan teduh. "Kau telah membuka segel lama, cucuku." Suara itu bergema. Rangga menunduk hormat. "Apakah Anda leluhurku?" "Benar, akulah Pangeran Raditya, penjaga pertama cermin ini. Dulu aku membuat perjanjian dengan roh kaca, agar kebenaran dan kesalahan manusia bisa tercermin. Tapi perjanjian itu terpecah karena keserakahan keturunan." Wajah sang pangeran memudar perlahan, berganti bayangan pertempuran lama di dalam kaca. Bangsawan melawan bangsawan, keraton terbakar, dan cermin retak di tengah-tengah. Sejak malam itu, lanjut suara leluhur, cermin menyimpan kutukan. Setiap generasi akan melahirkan satu jiwa yang memantulkan dosa dan kebajikan leluhurnya. Kau, Rangga, adalah jiwa itu. Rangga terdiam, hatinya bergetar di antara kehormatan dan beban. Apa yang harus kulakukan? Perbaiki perjanjian, kembalikan keseimbangan antara roh dan manusia. Tapi ingat, setiap kebenaran yang kau temukan akan menuntut pengorbanan. Tiba-tiba, dari balik cermin muncul retakan baru, membentuk simbol berbentuk mata. Dari dalamnya mengalir kilauan darah tipis, merah bercahaya, menyusuri permukaan kaca dan jatuh ke lantai. Suara roh kaca bergema mengisihan. "Darahmu adalah kunci. Jika kau ingin menutup luka leluhur, kau harus menyerahkan bagian dari jiwamu." Rangga menatap cermin dengan mata basah. Ia sadar, ini bukan sekedar perjalanan mencari kebenaran, tapi juga ujian pengorbanan. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh permukaan kaca. Seketika rasa dingin menusuk sampai ke tulang. Lalu suara bisikan mengelilinginya. "Lihatlah asalmu. Lihatlah bagaimana semuanya dimulai." Cermin itu menyala terang. Gambar demi gambar melintas cepat. Seorang pangeran yang mengorbankan saudara demi kekuasaan. Seorang putri yang terjebak di dalam kaca untuk menjaga rahasia keraton. Dan bayangan seorang anak kecil yang tak lain adalah bayi Rangga, diletakkan di depan cermin dengan doa panjang oleh ibunya. Rangga menjerit pelan. Kini ia tahu, ibunya pernah membuat perjanjian baru, berharap darah keturunannya bisa menebus dosa leluhur. Dan dirinya hanyalah wadah dari takdir yang telah ditentukan sejak lahir. "Mengapa aku? Mengapa bukan mereka yang berbuat dosa?" seru Rangga. "Karena hanya yang tidak menginginkan kekuatan yang pantas memegangnya," jawab roh kaca lembut. Rangga menunduk, air matanya menetes ke permukaan lantai, bercampur dengan cahaya merah dari cermin. Dari air mata itu tumbuh bunga kaca kecil, transparan, indah, tapi dingin. Ia tahu bunga itu adalah simbol perjanjian baru antara dirinya dengan roh kaca. "Setiap pilihanmu akan menciptakan pantulan baru," bisik suara leluhur. "Jangan biarkan cahaya mengaburkan kebenaran, karena bahkan terang bisa menyembunyikan bayangan."
Rangga berdiri perlahan. Di matanya kini berpendar dua warna, putih lembut dan merah cemerlang. Tanda bahwa roh leluhur dan roh kaca telah menyatu dengannya. Ia bukan lagi hanya manusia, ia adalah penyimpan takdir, penuntun bagi generasi setelahnya. Namun, jauh di dasar cermin, tampak bayangan samar, sosok perempuan bergaun kerajaan, matanya kosong, bibirnya membisikkan sesuatu yang tak terdengar. Roh leluhur menghela napas panjang. Dia belum bebas. Rangga memandangnya dalam-dalam dan tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Masih ada jiwa yang terperangkap dan hanya dengan menemukan kebenaran penuh, ia bisa memutus rantai kutukan yang melingkupi darahnya. Malam itu, keraton bergetar halus, lentera bergoyang, suara cermin bergema lembut. Satu rahasia telah terungkap, tapi satu jiwa masih terkurung. Dan Rangga pun berjanji, ia akan menuntaskan semuanya, meski harus mengorbankan seluruh dirinya. Malam turun perlahan di atas reruntuhan keraton tua. Angin membawa harum melati yang samar, dan di langit, bulan sabit menggantung seperti pisau perak. Di dalam aula yang remang, Rangga berdiri di hadapan cermin leluhur, kini berkilau lembut seolah memanggilnya. Di permukaan kaca, bayangan seorang perempuan tampak semakin jelas. Rambutnya panjang, matanya sayu, dan di dadanya tergantung kalung berbentuk mata kaca. Bibirnya bergerak pelan, tapi suaranya tertahan oleh lapisan di antara dua dunia. "Siapa kau?" tanya Rangga dengan suara nyaris berbisik. Angin berembus, dan dari dalam kaca terdengar bisikan yang lemah tapi penuh duka. "Aku, Putri Sekarwangi, darah terakhir yang dikorbankan untuk menutup perjanjian kaca." Suara itu membuat tubuh Rangga gemetar. Ia tahu nama itu, tertulis di naskah kuno sebagai putri yang hilang setelah pemberontakan besar di masa lalu. Konon, ia menghilang tanpa jejak dan kerajaan jatuh tak lama kemudian. "Kenapa kau terperangkap di sana?" Putri itu tersenyum tipis, matanya berkilau seperti air. "Karena aku memilih menanggung dosa ayahku." Pangeran Raditya memohon pada roh kaca agar kerajaan diselamatkan, tapi roh menuntut jiwa suci. Aku menyerahkan diriku. Rangga terdiam, dadanya sesak. Ia sadar kini bahwa pengorbanan bukan hanya milik leluhurnya, tapi juga keturunan darah yang murni yang menahan kutukan agar dunia manusia tetap seimbang. "Kau adalah keturunannya," lanjut sang putri lembut. "Darahmu adalah kunci terakhir. Jika kau bersedia, kau bisa membebaskanku. Tapi kau harus tahu, roh kaca menuntut keseimbangan. Jiwa yang keluar harus digantikan jiwa lain." Mata Rangga membesar. "Artinya, jika aku membebaskanmu, aku yang akan terkurung di dalam cermin?" Putri itu menunduk pelan. "Hanya yang bersedia menerima bayangannya sepenuhnya yang bisa menembus batas ini. Aku telah menanti keturunan Raditya yang cukup kuat untuk melakukannya." Rangga menatap wajah sang putri dan untuk sesaat, ia melihat dirinya sendiri, bukan dalam rupa laki-laki, tapi dalam pantulan ketulusan. Ia teringat pada ibunya, pada semua bisikan yang memanggilnya sejak kecil, pada perasaan aneh setiap kali menatap cermin. Semuanya kini masuk akal. Roh kaca berkata padaku, terang pun menyimpan bayangan. Mungkin inilah terangku. Ia melangkah maju, menaruh telapak tangannya pada permukaan kaca. Cermin bergetar lembut, memantulkan cahaya biru yang menyelimuti tubuhnya. Suara roh kaca bergema. "Apakah kau rela, penjaga baru, menukar kebebasan dengan keseimbangan?" Rangga menarik napas panjang lalu menjawab mantap. "Aku rela, karena jika cermin ini menyimpan bayangan dunia, biarlah aku yang menjaganya." Sekejap kemudian, cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Permukaan kaca berputar seperti pusaran air dan tubuh Rangga perlahan terserap ke dalamnya. Suara angin berubah menjadi nyanyian lembut, campuran doa dan tangisan. Putri Sekarwangi melangkah keluar dari kaca, tubuhnya berpendar lembut seperti cahaya bulan.
Ia memandang Rangga yang kini terperangkap di balik permukaan cermin, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, darah suci." Rangga membalas senyum itu. "Kau bebas, tapi jaga dunia ini dari bayangan baru." Seketika seluruh ruangan berguncang. Cermin-cermin kecil di dinding bergetar lalu retak halus. Dari setiap retakan, cahaya roh melesat ke langit, seperti bintang yang kembali ke tempat asalnya. Keraton yang lama hening kini terasa hangat. Namun di tengah semua cahaya itu, cermin utama tetap utuh dengan wajah Rangga di dalamnya. Ia berdiri tegak tenang seolah menerima perannya. Setiap generasi akan memantulkan dirinya, dan selama manusia masih mencari kebenaran, aku akan tetap di sini. Putri Sekarwangi menunduk dalam, lalu melangkah keluar dari keraton meninggalkan bunga kaca kecil di altar. Begitu ia pergi, gema terakhir terdengar. "Bayangan bukan musuh, tapi cermin dari hati. Jagalah hatimu, maka dunia akan terpantul terang." Malam itu, bintang di atas keraton bersinar paling terang, dan di dalam cermin, Rangga tersenyum karena akhirnya ia telah menyatu dengan takdirnya. 300 tahun telah berlalu sejak malam pengorbanan itu. Keraton tua telah tertimbun waktu, digulung hutan, dan diselimuti bisu. Namun di balik reruntuhan dan akar-akar pohon beringin, cermin leluhur tetap berdiri tegak, tak tersentuh usia. Cahaya di dalamnya masih berpendar lembut, seperti napas kehidupan yang tak pernah padam. Pada suatu hari, seorang peneliti muda bernama Dira datang dari kota membawa catatan sejarah kuno. Ia menelusuri legenda tentang keraton bayangan, kisah yang dianggap mitos oleh kebanyakan orang. Tapi dalam mimpinya selama bertahun-tahun, ia sering melihat seorang pria bermata dua warna yang memanggilnya dari balik cermin. Hari itu, ia menemukan reruntuhan bangunan besar. Di tengahnya berdiri cermin besar, bersih seolah baru dibuat kemarin. Tak mungkin benda ini masih utuh, gumamnya. Saat ia mendekat, permukaan kaca bergetar pelan. Angin berhenti berhembus. Dari dalam kaca muncul pantulan Rangga. Wajahnya masih sama seperti ratusan tahun lalu. Tenang, bijak, tapi kali ini ada senyum kecil di bibirnya. "Kau akhirnya datang," ucapnya lembut. Dira melonjak, napasnya tercekak. Siapa kau?" "Aku Rangga, penjaga antara dua dunia. Dan kau Dira adalah darah penerus. Bayangan barumu telah menunggu." Dira mundur setapak, matanya membesar. Aku hanya peneliti. Aku bahkan tidak tahu apa-apa tentang perjanjian kaca." Rangga menatapnya dalam. "Tapi jiwamu mengingat, dunia kini terluka oleh bayangan yang diciptakan manusia sendiri. Keserakahan, kebohongan, dan haus kuasa. Cermin ini memantulkan itu semua. Ia bergetar karena bayangan baru telah lahir." Permukaan kaca berubah, memperlihatkan kilasan masa kini. Manusia saling membenci, alam dirusak, kebenaran diputar balik oleh lidah yang manis. Suara roh kaca bergema lagi, kali ini terdengar lirih tapi dalam. Bayangan masa lalu telah menebus dirinya, namun bayangan dunia modern kini membesar. Dira menggigit bibirnya. Ia tak tahu harus merasa takut atau iba. Tapi dalam hatinya sesuatu bergetar, seperti suara lembut yang memanggilnya untuk berbuat sesuatu. "Apa yang bisa kulakukan?" tanya Dira pelan. "Belajarlah melihat dengan hati," jawab Rangga. "Cermin ini tidak hanya memantulkan wajah, tapi niat. Saat manusia lupa pada hatinya, bayangannya menjadi nyata. Kau bisa memilih, membiarkan dunia tenggelam dalam pantulan gelap, atau menjadi terang yang menuntunnya." Rangga kemudian mengulurkan tangannya dari dalam kaca. Untuk sesaat, Dira melihat cahaya putih memancar dan dari tangan itu mengalir serpihan kaca bening yang membentuk bunga. Bunga kaca yang dulu lahir dari air mata Rangga. "Bawalah ini," katanya. "Selama bunga ini hidup, kebenaran akan menemukan jalannya." Dira menerima bunga itu. Seketika, ia merasakan sinar hangat mengalir di nadinya. Dalam sekejap, semua gema masa lalu, suara gamelan, doa leluhur, dan bisikan roh berputar di telinganya.
ia menatap Rangga, dan dalam pantulan itu ia melihat bukan hanya dirinya, tapi jutaan wajah manusia, sebagian menangis, sebagian tertawa, sebagian menatap kosong. Bayangan baru bukanlah musuh, ia adalah cermin agar kita belajar siapa diri kita. Rangga tersenyum, perlahan memudar dari dalam kaca. Kau telah memahami inti cermin, kini giliranmu menjaga keseimbangan. Tapi ingat, setiap terang membawa bayangan, dan setiap bayangan menyimpan harapan akan cahaya. Cermin kembali tenang memantulkan hanya wajah Dira, tapi di matanya kini ada cahaya lembut, sama seperti milik Ranggai dulu. Ia tahu perjalanan baru telah mulai. Dunia modern pun punya cerminnya sendiri. Layar, kaca, dan pantulan digital, semua menunjukkan bayangan manusia masa kini. Dan di sanalah, di tengah arus dunia yang serba cepat, Dira melangkah dengan hati mantap. Ia menulis kisah ini bukan sebagai legenda, tapi sebagai peringatan. Jangan biarkan bayanganmu memimpin langkahmu, karena jika hati gelap, dunia akan kehilangan pantulannya. Sementara di dalam keraton yang sunyi, cermin tua itu tetap berkilau, menyimpan pantulan dua penjaga dari dua zaman, Rangga dan Dira. Dua jiwa yang terhubung oleh kaca, menjaga keseimbangan agar dunia manusia tak lupa pada bayangannya sendiri. Dan di kejauhan, suara roh kaca bergema lembut untuk terlahir kalinya. Selama masih ada hati yang jujur, pantulan dunia akan tetap bersinar.